Shalom, haleluya, Tuhan Yesus berkati. Saya berdoa kita semua sehat kuat diberkati Tuhan. Saya berdoa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saksikan video cuplikan dari Jessica. Gue tuh dulu memang di geng-geng yang kece-kece itu. Cantik, penampilan, disukain banyak orang, yang rapi, yang sedikit agak-agak angkuh gimana. Jalannya ke mall-mall yang ngehits. Ya, gue pengennya kayak gitu. Semua kakak kelas bilang muka gue tuh satu-satu anak baru yang paling nyolot. Jadi gue adalah cewek kece dengan muka nyolot gitu. Kakak kelas nyamperin gue, bisa nggak muka lu nggak usah nyolot? Terus gue bilang, kalau nggak suka, lu bilang aja sama bapak mak gue. Kali aja dia mau operasi gue. Dulu tuh memang gue orangnya kan emang bengal. Tapi ketika masuk JKT bengalnya ribuan kali bete dikit, stres dikit, kita larinya ke minum, clubbing, kayak tindik. Dulu sempat nindik kuping tuh 2 kan bolongannya. Terus pulang-pulang nanya lagi ke orang tua, bagus nggak? Ngomong kasar jatuhnya. Karena ke-influence teman-teman yang ngomongnya, dan teman-temannya itu pergaulan yang kece banget. Cuman ketika waktu itu akhirnya gue keluar, gue ngerasa bener-bener dulu tuh gue kampungan banget loh. Muka boleh kata orang cakep, tapi mulut gue so kampungan. Menurut gue orang yang harus ngertiin gue, karena waktu itu gue di umur 15 gue udah bisa ini itu gitu. Jadi kalau ditanya orang tua dikit kayak, apa sih lo nanya-nanya gitu. Kadang nyokap ngomong, aduh udah digedein, capek-capek kok begini gitu kan. Waktu itu sempet lagi di titik dimana ekonomi keluarga tau-tau goyang-goyang kan. Itu gue merasa memang gue lebih tinggi daripada kakak-kakak gue, keluarga gue. Intinya gue yang money power dan segala macamnya. Menjadi pribadi yang harusnya semua orang tuh mikirin gue. Jadi gue nggak mau mikirin kalian semua, karena gue di sini yang paling capek gitu. Minum obat penenang dan sebagainya gitu-gitu kan. Kalau mau ngeliatin identitas yang zaman-zaman dulu, itu gue merasa identitas gue kacau. Jadi gue merasa diri gue tuh nggak berharga, nggak ada nilainya. Orang nggak mau lagi sama gue. Kalau orang pun mau sama gue, mungkin karena embel-embel gue pernah di JKT gitu. Mereka ngerasa kalau gue tuh lagi cerita ke mereka tentang keluh kesah gue, kecapean gue, terus kayak ya sebenarnya pengen curhat, cuma menurut mereka gue show off. Jadi akhirnya mereka sedikit banyak menolak gue dengan cara mereka nge-fake doa nggak ketemu Tuhan, ngapa-ngapain nggak ketemu Tuhan. Jadi campur aduk perasaannya, merasa Tuhan tuh kayak nggak ada, karena gue merasa gue kosong, gue pengen kesana kesini tapi hampa itu yang paling parah, hampa, kosong. Kayak kalau gue rame-rame gue happy, tapi setelah gue selesai rame-rame happy, gue kosong. Ruang kosong yang bolongnya gede banget itu yang akhirnya gue merasa okay, I need Jesus. Jadi benar-benar waktu gue dijamah Tuhan, gue ngerasa gitu loh, susah di ngomongin. Kayak benar-benar ya ampun, kayak ada yang meluk, kayak ada yang pegang gue, ya ampun, itu tenang banget. Shalom, haleluya. Kita telah menyaksikan tadi cuplikan dari Jessica, bahwa Jessica berkata di dalam sebuah ketenarannya, di dalam perjalanan kehidupannya yang begitu banyak talenta, yang begitu banyak ketenaran atau begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan dalam kehidupannya, tetapi dia merasakan hampa, tetapi dia merasakan kekosongan di dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika Jessica berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Jessica bersandar kepada Tuhan Yesus, ketika Jessica berharap kepada Tuhan Yesus, Jessica mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Jessica menjadi orang yang lebih bersemangat. Jessica lebih merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya karena Jessica berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jessica lewat kesaksiannya ini, dia percaya bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami banyak perubahan di dalam kehidupannya. Dulu dia memiliki perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dulu dia memiliki pergaulan-pergaulan yang tidak menjadi baik dalam kehidupannya, tapi sekarang dia hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Hidupnya menjadi luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia pun berkeluarga, menikah dengan Echa Sumantri, salah satu drummer favorit saya, salah satu drummer yang saya sukai, yang saya tekuni. Mereka menikah dalam pernikahan kudus. Mereka mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya.
Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ya, dalam video kesaksian tadi Jessica, ya, hidupnya semuanya diubahkan. Bagi teman-teman, ya, saudara yang masih terikat dengan pergaulan bebas, bagi teman-teman semua yang terikat dengan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan tidak memberkati, atau saudara yang masih terikat dengan hal-hal dunia kedagingan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, dan ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, hidup saudara akan diubahkan Tuhan. Hidup saudara akan diberkati Tuhan. Hidup saudara akan dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena hidup saudara benar-benar berharga. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, membuat hidup kita berharga di hadapannya. Saya Goman Simarmata, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share channel ini kemanapun, agar channel ini bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya Goman Simarmata, Tuhan Yesus